wudhu kita dianggap kurang sah atau tidak sah, sehingga mereka biasanya Pak tidak mau makmum kepada orang selain mereka. Nah itu Pak, itu awalnya dari situ awalnya. Kalau yang hal ini saya sudah hakul yakin. Karena apa? Saya juga punya teman banyak orang LDI, itu kalau Jumatan sudah kita bahas tentang berbagai aliran atau faham atau organisasi yang ada di Indonesia khususnya, kemudian yang di dunia Islam pada umumnya. Sudah kita bahas tentang Syiah, kemudian Ahmadiyah. Minggu lalu ada juga membahas tentang Salafi, Wahabi, Bapak juga biar paham. Kemudian minggu lalu membahas tentang Islam liberal. Nah hari ini kita membahas tentang LDII. Nah, sebenarnya ini juga agak sensitif karena saya amati warga kita di RW ini itu ada beberapa yang menurut saya ya mungkin harus dipastikan sepertinya ikut organisasi LDII atau dulu namanya Islam Jamaah. Jamaah sekalian, salah satu ciri khasnya Islam Jamaah itu kalau kita bukan anggotanya, itu kalau ke masjid mereka konon katanya dipel, dicuci 7 kali. Wallahu alam apakah ini benar atau tidak, tetapi mungkin umat Islam dari mulai timur sana sampai barat, mungkin se-Indonesia sudah maklum semua bahwa memang ciri khas dari orang LDII itu seperti itu. Jadi kalau kita bukan anggota mereka, masuk ke masjid mereka akan dipel. Nah, apakah klaim tersebut, cerita tersebut benar atau tidak? Wallahu alam, tapi nanti akan kita bahas. Ya mas sekalian. Yang pertama, sejarahnya. Dulu namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah. Kemudian setahu saya sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung, itu waktu zaman Orde Baru, berganti nama menjadi Lemkari. Lemkari itu Lembaga Karyawan Islam Indonesia atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia. Karena Lemkari ini ada kesamaan nama dengan salah satu organisasi bela diri di Indonesia, olahraga bela diri, namanya diganti menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lambangnya Pak Jamaah sekalian, kalau Bapak perhatikan, kalau lambangnya NU itu bola dunia, ada talinya, namanya tali jagat. Nah, kalau orang NU itu bilang tali jagat. Kalau Muhammadiyah itu lambangnya matahari, Persis lambangnya juga matahari. Nah, kalau LDI lain, lambangnya beringin. Nah, Bapak-bapak pasti yang sudah sepuh hafal. Beringin ini dulu simbol dari partai apa? Sudah hafal pasti. Nah, berarti kemudian ini nginduknya kemana? Sudah hafal. Karena dulu yang saya perhatikan hampir seluruh anggota LDI ini memang PNS. Dan dulu ya kita tahu sendirilah. Sampai sekarang simbolnya ini masih pohon beringin. Nah ini memang agak unik Jamaah sekalian. Biasanya kalau organisasi Islam itu simbolnya ya warnanya hijau biasanya. Ini simbolnya kuning. Wallahu. Nah kemudian Jamaah sekalian, Alkisah. Ada seorang tokoh di Indonesia namanya Nur Hasan Ubaidah Lubis. Seorang tokoh menurut dikisahkan itu tahun 30-an itu sudah menguasai berbagai berbagai ilmu, cabang ilmu di Indonesia sampai sudah habis, mau berguru kemana lagi sudah habis, akhirnya berguru ke Mekah. Ceritanya itu. Di Mekah akhirnya belajar di sana sampai lama. Tahun 40 itu baru pulang, 41 kalau salah, baru pulang ke Indonesia. Membawa paham Islam yang murni. Nah ini cikal bakalnya seperti itu, cikal bakalnya itu. Nah, beberapa hal yang penting yang perlu Bapak ketahui bersama. Ada beberapa khosois, beberapa ciri khas mereka. Yang pertama, dasar dalam berislam ada 3. Quran, hadis,
jamaah. Nah, kalau kita mungkin Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau mereka tiga. Quran, hadis, jamaah. Quran ya Al-Quran, hadis ya sunnah samalah. Jamaah itu maksudnya harus umat Islam itu harus ber, berjamaah, berbaiat. Berbaiat itu artinya bersumpah setia. Sumpah setia. Kepada siapa? Kepada imam mereka. Nah, imamnya itu yang jadi masalah adalah hampir selalu dirahasiakan. Siapa imamnya saat ini? Kita yang bukan anggota tidak tahu. Nah, itu jamaah sekalian. Itu yang kadang menjadi kontroversi. Siapa imamnya ini? Pak Imam ini siapa? Kita tidak tahu. Mereka pun kalau ditanya akan menutupi. Nah, itu beberapa hal yang menjadi kontroversi. Tapi oke lah. Bapak-bapak sekalian, yang saya ketahui di NU, di Muhammadiyah, di Persis itu setahu saya ya Pak, itu tidak ada baiat sumpah setia, itu enggak ada. Nah, kalau di LDI ini ada sumpah setia. Nah, bapak-bapak perhatikan, orang NU itu bisa mau sholat di masjidnya Muhammadiyah, orang Muhammadiyah di masjidnya Persis, orang Persis di masjid NU, setahu saya juga mau. Tidak ada, wah nggak sah, nggak ada. Saya belum pernah dengar. Artinya apa? Mereka masih bisa saling toleransi. Nah, sebenarnya salah satu tujuan saya untuk menyampaikan beberapa paham di dalam Islam ini, yang pertama, barangkali ada yang bapak-bapak yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu. Dan yang kedua, kita harus bertoleransi, tasamuh, itu Pak. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, baik lagi. Ciri yang pertama, umat Islam harus berdasar kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan jamaah, harus sumpah setia. Nah, coba sekalian. Contohnya, orang LDI itu kalau di wilayah Bandung, nanti ada Bandung Timur, ada Bandung Barat, Bandung Selatan, itu masing-masing punya imam, imam daerah sini, daerah situ. Kalau yang level paling kecil namanya memiliki amir. Nah, amir itu artinya pemimpin. Nah, mereka harus berbaiat, sumpah setia. Oke, silakan bersumpah setia. Yang jadi masalah adalah umat Islam yang sudah sholat 5 waktu kayak kita, tetapi tidak ikut berbaiat. Bagaimana hukumnya? Nah, itu yang belum jelas itu. Sampai sekarang belum jelas. Apakah kita itu dihukumi kafir? Atau umat Islam yang bagaimana, itu yang belum jelas. Makanya sebenarnya masih agak ragu-ragu, sumir. Memang jemaah sekalian, sampai saat ini itu pemerintah itu setahu saya itu belum mengeluarkan fatwa sesat memang. Jadi kita ya masih harus maklum. Pemerintah yang sudah memfatwakan sesat yang saya ketahui itu baru Ahmadiyah dan Islam liberal. Syiah pun, paham Syiah itu pemerintah, MUI maksudnya, itu belum mengeluarkan fatwa sesat. Tetapi MUI sudah menyusun satu buku kecil, warnanya kuning, judulnya itu Kesesatan Syiah, sudah ada. Nah, itu juga dibantah oleh orang Syiah. Orang Syiah membuat buku pembantahan kepada fatwa MUI. Saya baca dua-duanya, sudah selesai. Nah, balik lagi ke LDI tadi. Jadi cirinya itu tadi, Al-Quran, hadis, jamaah. Nah, ciri yang lain jemaah sekalian, dalam beragama, kita itu dalam mencari guru, itu harus mankul. Nah, karena mankul tadi dibaca salah tajwid ini mangkul. Maksudnya begini Pak, Bapak-bapak kalau sekarang sholat, saya tanya, Bapak-bapak sekarang sholat itu dulu diajar oleh siapa? Gurunya. Gurunya itu betul belajar dari Rasulullah. Coba dicek. Gurunya dari gurunya lagi. Gurunya dari gurunya lagi. Itu harus sambung sanatnya muttasil, bersambung tidak terputus sampai kepada Rasulullah. Dan dibuktikan dengan ijazah menurut versi mereka. Nah, gurunya itu namanya tadi Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawwa. Memang menarik ini jemaah sekalian. Nah, kalau kita umat Islam yang belajar agamanya itu tidak mankul,
seperti mereka, kita itu dianggap mencuri ilmu. Artinya apa? Sholat kita mungkin dianggap tidak sah, wudhu kita dianggap kurang sah atau tidak sah, sehingga mereka biasanya Pak tidak mau makmum kepada orang selain mereka. Nah itu Pak, itu awalnya dari situ awalnya. Jadi karena kita itu tidak mangkul, umat Islam ini yang mangkul itu hanya mereka, sehingga mereka ragu-ragu mungkin sholat kepada orang yang tidak mangkul, tidak berbaiat, gimana hukumnya? Akhirnya mereka pengennya jadi imam, tidak mau jadi makmum. Nah, kalau kita bebas saja di sini, yang jadi imam tidak harus mangkul. Pokoknya kalau bacaannya mudah-mudahan ya lumayan bagus, pasti jadi imam, silakan. Kalau di sini seperti itu. Termasuk bapak-bapak kalau perhatikan di Masjid Al-Kahfi ini saya berusaha untuk setoleransi. Bapak-bapak sholat di sini pagi ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut. Saya pun kalau minggu ini memakai kunut, minggu depan tidak pakai kunut. Nah, saya berusaha untuk toleransi. Hal-hal yang sifatnya itu tidak prinsip, namanya itu furu', furu' cabang, furu' pakai ain, furu'iyah. Itu kita harus bertoleransi. Nah, baik lagi kalau tadi itu Pak, kalau tidak mankul, tidak berbaiat, sehingga mereka tidak mau sholat. Nah, jemaah sekalian, kalau yang hal ini saya sudah hakul yakin. Karena apa? Saya juga punya teman banyak orang LDI, itu kalau Jumatan tidak mau sholat masjid di luar LDII. Nah, itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya hukumnya itu kalau orang di luar LDI itu sah atau tidak, Islam atau tidak, itu tidak jelas sampai saat ini. Kemudian sama sekalian, hal yang penting lagi, LDI itu sudah membuat buku Pak. Bukunya itu judulnya begini, Paradigma Baru LDII. Saya punya bukunya dan sudah saya baca khatam. Nah, beberapa hal yang penting jemaah sekalian. Mereka mengaku, mendakwakan bahwa LDII itu sebenarnya ormas yang sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Persis, sama dengan Al-Wasliyah, sama dengan apa lagi Pak? Ya banyaklah. Intinya mereka itu hanya ormas biasa. Mereka akan sholat ke, anggotanya itu akan sholat ke masjid yang di luar LDII. Demikian juga mereka akan mau mengundang ustadz di luar LDII. Tetapi yang saya amati, sampai saat ini kok masih belum berjalan. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau Bapak perhatikan, kalau Bapak punya teman di kantor, di tetangganya yang LDI, Bapak tunggu saja. Mau nggak sholat Jumat di Masjid Al-Kahfi? Kalau mau, berarti hebat. Nah, berarti saya yang salah. Tetapi kalau masih belum mau, nah berarti masih perlu ditanyakan, apakah LDII ini ikut dulu Islam Jamaah yang tidak mau bergabung dengan umat Islam yang lain, atau sudah berubah. Nah, itu jemaah sekalian. Memang jemaah sekalian, sebenarnya ini agak sensitif karena mungkin agak cukup jarang orang berani atau mau membahas tentang LDII. Tetapi ini perlu saya sampaikan karena apa? Saya selaku Ketua DKM memiliki tanggung jawab agar memahamkan hal-hal yang mungkin ada yang belum diketahui. Jemaah sekalian, saya hanya sebagai pengamat saja, bukan sebagai, saya tuh kalau bapak-bapak mengundang ustadz, saya tuh sebenarnya tidak setuju Pak. Karena apa? Ustadz itu biasanya alumni dari pesantren. Itu Pak cirinya Pak. Ustadz atau kiai itu alumni dari pesantren. Di pesantren Cipasung, Toseep, Salapan, Kastrol, nah itu cocok disebut kiai. Tapi kalau saya ini hanya sebagai pengamat saja, bukan alumni pesantren. Ya walaupun bukan alumni pesantren, saya sudah berusaha semaksimal mungkin belajar bahasa Arab dari mulai nahwu, shorof, badi, balaghah, terus BBM, ma'ani, semaksimal mungkin dari mulai usul fikih, ilmu tafsir Al-Quran, sudah pernah belajar Pak.
tetapi karena bukan dari pesantren, ya tentu tidak seproper kalau yang dari alumni pesantren. Tapi saya memang agak cukup tertarik Pak membahas atau melajari paham-paham Islam di Indonesia. Termasuk Bapak sekalian, kalau Bapak-Bapak pernah ngaji di Ustadz yang Salafi Pak, saya itu sudah membaca kitab Fatwa Albani. Bapak kalau di rumah saya rasa jarang yang punya. Kitab Fatwa Albani, itu tebal Pak, 1 jilid. Bahasa Arab semua Pak, saya belinya agak susah itu. Harus pesan ke sana kemari. Saya sudah khatam, jadi kalau perbandingan tentang kefahaman seperti itu, saya sudah mempelajari semaksimal mungkin yang saya mampu. Termasuk kalau bapak-bapak yang dari NU, nah, mungkin belum semua pernah membaca kitabnya tulisan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, judulnya Irsadus Sari. Nah, tebal itu juga itu. Harganya 200.000. Semua berbahasa Arab. Ada 19 kitab dalamnya itu. Digabung menjadi satu kitab tebal namanya Irsadus Sari. Saya sudah khatam. Baca sendiri di rumah. Kalau di sela waktu nganggur, saya sering baca. Dengan membaca, bapak-bapak kalau punya anak, kok hobinya membaca, bapak-bapak harus dukung. Kalau perlu gaji bapak-bapak sebulan, itu dipotong 10% untuk beli buku. Kita itu Pak, bapak-bapak kalau mau kuliah sudah terlambat. Bagaimana caranya? Bapak belajar sendiri di rumah, bapak dengarkan YouTube pengajian, dengerin pengajian, jangan dangdut koplo, sudah nggak cocok lagi ya. Kita umurnya sudah 50-60 tahun kok masih dengernya dangdut koplo pantura, waduh, sudah terlambat. Mending dengarkan pengajian. Mau Ustadz Abdul Somad silakan, Ustadz Adi Hidayat silakan, Ustadz siapa lagi tuh, Buya Yahya silakan. Nah, kalau mau datang langsung ke pengajiannya, belum tentu kita siap Pak, jauh ke Jakarta, ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya dengarkan lewat YouTube saja. Nah, jadi apa yang kita mampu kita maksimalkan, Allah memberikan kita otak pikiran, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik lagi jamaah sekalian, LDI tadi, jadi sekiranya warga kita yang bukan LDI tidak perlu kita benci, tidak perlu kita kita sakiti, tidak perlu, tapi kita ajak. Coba Bapak sekali-kali, ayo kita sholat subuh ke Masjid Al-Kahfi, ayo kita Jumatan ke Masjid Al-Kahfi atau ke masjid yang lain silakan. Nah, coba saya diajak. Kalau nggak mau ditanya, kenapa kok nggak mau? Nah, harus jelas. Nah, kalau mereka itu betul-betul ikut ormas yang sama dengan NU, Muhammadiyah, Persis, harusnya mereka mau sholat masjid di mana saja. Pak, salah satu kelebihan umat Islam itu kalau sholat itu bebas. Bapak-bapak mau sholat sekarang subuh di Masjid Nurul Iman depan, Masjid Darussalam di tahap 2, Masjid Al-Ikhlas tahap 3, boleh. Kalau agama lain Pak, nggak bisa kayak gitu Pak. Bapak, mohon maaf ini, gereja di sini, tiba-tiba pengen pindah gereja ke sana, nggak bisa. Harus pakai surat rekomendasi. Kalau umat Islam, boleh silakan. Mau sholat di Masjid Al-Hidayah, RW sebelah, silakan. Nggak ada masalah. Bapak datang aja sholat Jumat di sana, silakan. Nggak ada ditanya, Bapak mana surat rekomendasinya, bukan jamaah sini, nggak bakal. Nah itu Pak. Itu salah satu kelebihan umat Islam. Bahkan saya pun pernah sholat di Masjid Ahmadiyah, saya sholat saja. Karena nggak tahu, dikasih tahu orang-orang, saya pengen tahu sholat zuhurnya itu apakah 4 rakaat atau 6 rakaat. Ternyata sama, 4 rakaat. Pak, yang penting sholatnya itu sama 4 rakaat. Perkara mereka itu nanti diterima oleh Allah atau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Kalaupun mereka salah, tanggung jawab mereka sendiri. Yang penting kita niat berjamaah. Itu aja. Demikian jamaah sekalian, kultum pada pagi hari ini. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga banyak mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang manfaat, yang berkah. Selalu semangat bertolabul ilmi, mencari ilmu. Karena apa? Tolabul ilmi itu wajib. Bapak-bapak tidak diberikan beban harus jadi ustadz, enggak Pak. Harus pinter, enggak. Yang penting prosesnya. Bapak-bapak semangat bertolabul ilmi, itulah yang wajib. Demikian kultum pada pagi hari ini.
Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.